Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalia SPD MPD, pengawas pendidikan menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya ditugaskan sebagai pengawas SMA dengan wilayah yang meliputi Kabupaten Sopeng, Bone, Maros, dan Makassar. Pun sekolah dampingan saya yang berjumlah 13 sekolah itu meliputi yang pertama di wilayah Kota Makassar, saya mendampingi SMA Islam Atira Bukit Baruga Makassar. Kemudian di Kabupaten Maros saya mendampingi SMA Negeri 3 Maros, SMA Negeri 5 Maros, SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Maros. Sedangkan di wilayah Kabupaten Bone saya mendampingi SMA Negeri 5 Bone, SMA Negeri 17 Bone, SMA Negeri 22 Bone dan SMA Negeri 25 Bone. Kemudian untuk Kabupaten Sopeng saya mendampingi 4 sekolah. Yang pertama SMA Negeri 1 Sopeng, kemudian SMA Negeri 2 Sopeng, SMA Negeri 5 Sopeng dan SMA Negeri 7 Sopeng. Karya ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dalam mengimplementasikan praktik baik kurikulum Merdeka. Dan kali ini saya mengikutkannya pada kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024. GTK berdedikasi khususnya untuk pengawas sekolah. Pada karya dedikasi ini, adapun yang menjadi latar belakangnya adalah yang pertama, kondisi satuan pendidikan yang menjadi dampingan saya menunjukkan hasil literasi yang rendah dan sebagian berada pada kategori sedang. Kemudian latar belakang selanjutnya, karena pengawas sekolah dalam sistem transformasi pendidikan memiliki peran krusial dalam sistem pendidikan, yakni sebagai pendamping yang kewajibannya adalah mengawal kesuksesan implementasi kurikulum Merdeka yang berdampak kepada satuan pendidikan, termasuk dalam peningkatan literasi dan numerasi. Berdasarkan analisis rapor pendidikan dari 13 sekolah dampingan, itu capaian hasil literasi dan numerasi murid berada pada kategori rata-rata, rendah, dan sedang berdasarkan hasil asesmen nasional berbasis komputer yang dilakukan pertama kali pada tahun 2021 dan pada hasil tahun kedua di 2022. Situasi dan kondisi ini tentu membutuhkan peran yang luar biasa dari pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka dan pengembangan perencanaan berbasis data untuk merencanakan pembelajaran yang berkualitas bagi satuan pendidikan. Pada saat dilaksanakannya tugas pendampingan di satuan pendidikan, tidak semua pengawas memiliki kondisi dan kesiapan mental untuk mengawal program-program Kementerian Pendidikan yang sifatnya adalah merupakan pengembangan dari konsep Merdeka Belajar, termasuk salah satu di antaranya adalah implementasi kurikulum Merdeka. Keluhan secara bersama yang sering dilontarkan pada forum pertemuan pengawas disampaikan bahwa pengawas kurang mendapatkan layanan peningkatan kapasitas sebagai pengawas sekolah untuk mendampingi kurikulum Merdeka. Tentu menjadi sebuah tantangan sehingga saya sebagai pengawas tergerak untuk belajar secara mandiri, kemudian aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan yang akhirnya memberi saya kesempatan untuk belajar banyak secara langsung dari Pokja Kemitraan Kementerian Pendidikan Nasional. Praktik baik yang saya lakukan itu diawali dengan saya memulai aksi menyampaikan informasi tentang bagaimana pemanfaatan fitur AKM kelas di dalam platform Merdeka Mengajar. Lakukan pendampingan secara teknis untuk mereka benar-benar memahami bagaimana login di PMM, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan akun Belajar ID untuk berselancar di platform Merdeka Mengajar, bagaimana mereka menemukan fitur AKM kelas, kemudian bagaimana mereka membuat kelas, bagaimana mereka memanfaatkan assessment kompetensi murid yang ada di fitur itu, lalu kemudian bagaimana mereka menemukan hasil pemetaan capaian literasi dan numerasi setiap murid, di mana
Selama ini sekolah tidak pernah memiliki data secara perorangan tentang capaian literasi dan numerasi sehingga sulit merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil literasi dan numerasi yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Adalah melakukan pendampingan yang humanis, yang posisikan saya sebagai pengawas adalah orang yang sederajat, adalah orang yang bermitra dengan mereka, adalah kolaborator mereka. Kemudian saya sebagai pengawas adalah jajaran yang tidak bisa terpisahkan dari manajemen sekolah. Dan dengan menggunakan konsep setara ini, mereka alhamdulillah terbuka untuk menerima perubahan-perubahan yang memang harus mereka lakukan dalam peningkatan literasi dan numerasi murid. Setelah proses pemetaan capaian literasi dan numerasi murid saya lakukan dalam aksi yang pertama, saya lanjut kepada aksi berikutnya, yaitu bagaimana mendampingi mereka menyusun kelompok, kemudian merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan level capaian literasi dan numerasi murid. Di samping itu, hasilnya juga terlihat dari hasil observasi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian, jika terjadi progres, maka guru yang alhamdulillah berhasil menunjukkan progres yang berarti atau berdampak kepada capaian literasi dan numerasi murid serta hasil belajar, kami rekomendasikan untuk menjadi guru model yang berbagi praktik baik berbasis reflective inquiry di komunitas belajar. Harapan kami tentunya guru yang berbagi praktik baik ini mendapatkan masukan secara reflektif dari seluruh guru yang ada di dalam komunitas belajar itu sehingga proses perbaikan secara terus-menerus dan secara berkala dapat ditingkatkan. Inklusi ini secara berkelanjutan kami lakukan karena tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru bersama dengan kepala sekolah masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan proses perbaikannya atau kemudian bisa memacu untuk peningkatan hasil yang lebih signifikan. Sebagai kesimpulan dari kegiatan ini, kami dapat menggambarkan bahwa peran pengawas sekolah sangat menentukan dalam keberhasilan transformasi pendidikan di dalam aspek implementasi kurikulum merdeka, terutama pada peningkatan hasil belajar peserta didik yang ditandai dengan peningkatan aspek literasi dan numerasi. Strategi peningkatan literasi dan numerasi berdasarkan metode STAR yang mengintegrasikan pemanfaatan fitur asesmen kompetensi murid pada PMM sangat efektif dalam memantik guru, menyusun dan melaksanakan pembelajaran berbasis kebutuhan siswa yang menjadi rujukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis masalah. Proses perbaikan pembelajaran untuk memaksimalkan hasil belajar siswa dan peningkatan literasi dan numerasi dapat dilakukan melalui pendekatan reflektif inquiry berbasis komunitas belajar sehingga tidak ada kata berhenti untuk belajar. Yang ada adalah situasi di mana kolaborasi antara pengawas sekolah, kepala sekolah, guru terus berkembang dan bertumbuh melalui komunitas belajar. Terima kasih. Dari pengawas pendamping sungguh sangat menyenangkan, dinamis, dan komunikatif. Ibu Awalia sangat humanis dan sangat memahami kebutuhan kami dan pendampingannya juga sangat menyenangkan sehingga kami terus termotivasi untuk melakukan praktik baik dan terus reflektif untuk melakukan hal-hal baik dalam pembelajaran demi memberikan layanan terbaik kepada peserta didik kami. Dalam kegiatan kepengawasan yang telah dilakukan oleh Ibu Haja Awalia, kami telah memperoleh banyak sekali support dari beliau, terutama terkait pemahaman merdeka belajar. Komunikasi yang terjalin antara beliau dengan kami seluruh warga SMA Negeri 5 Bone terjalin dengan sangat efektif. Beliau memberikan kami banyak pencerahan, terutama dalam penerapan literasi dan numerasi